Oke, kita mulai ya. Kalau kita lihat konflik-konflik besar belakangan ini, kan seringnya kita fokus ke sisi geopolitiknya. Tapi ternyata, di balik semua itu ada cerita ekonomi yang wah luar biasa kuat. Nah, pertanyaan utamanya sebenarnya simple. Siapa sih yang benar-benar cuan kalau negara-negara saling serang? Analisis yang kita bedah hari ini mencoba menjawab itu dengan, ya, follow the money. Menurut sumber yang kita bahas ini, ada dua industri raksasa yang panen untung besar dari ketidakstabilan global ini. Industri apa itu? Senjata dan LNG, atau gas alam cair. Oke, kita masuk ke mesin uang yang pertama dan mungkin yang paling kelihatan jelas ya, industri senjata Amerika. 40%. Itu angka yang gede banget loh. Artinya, hampir setengah pasar senjata global itu dikuasai Amerika. Jadi bisa ditebak kan, setiap kali ada ketegangan dimanapun, yang paling dicari ya pemasok dari sana. Ini bukan lagi soal jualan, tapi soal pengaruh global. Dan kalau kita lihat angkanya, ini benar-benar gila. Sumber ini menunjukkan adanya rekor penjualan dan tumpukan pesanan yang luar biasa besar untuk perusahaan-perusahaan raksasa ini, dan semuanya melonjak sejak konflik-konflik terbaru dimulai. Kita ini ngomongin ratusan miliar dolar pendapatan yang udah pasti di kantong mereka. Untuk menggambarkan hubungan yang rumit ini, sumber tersebut pakai analogi yang tajam banget. Katanya ini tuh ibarat kamu beli kamera CCTV dari orang yang sama yang kamu curigai bakal merampok rumahmu. Gambaran yang kuat soal ketergantungan sekaligus ketidakpercayaan. Tapi, kata analisis ini, ada mesin uang lain yang permainannya lebih besar lagi dan mungkin sedikit lebih tersembunyi. Jadi, LNG ini apa sih? Gampangnya gini, ini adalah teknologi yang mengubah gas alam dari komoditas yang cuma bisa dikirim lewat pipa, jadi barang dagangan global yang bisa dikirim kemana aja pakai kapal, mirip kayak minyak. Proses inilah kuncinya. Gas didinginkan sampai jadi cair, dikirim pakai kapal tanker raksasa, terus dipanaskan lagi di tempat tujuan. Proses ini yang membuka pasar energi dunia dan bikin negara kayak Amerika yang kaya gas bisa jualan energinya ke sudut dunia manapun. Sekarang mari kita lihat gimana konflik-konflik belakangan ini menurut analisisnya seolah-olah menyiram bensin ke mesin LNG ini membuatnya berputar jauh lebih kencang. Garis waktu ini nunjukin pergeseran yang super dramatis dalam peta energi dunia. Dulu, Eropa sangat bergantung sama gas dari Rusia. Begitu konflik pecah dan mereka harus cari sumber lain, siapa yang siap sedia? Amerika, dengan infrastruktur LNG-nya yang sudah matang. Momen yang pas banget. Nah, disinilah letak mesin uangnya. Coba lihat beda harganya. Gas di Amerika sendiri harganya mungkin sekitar $3. Tapi begitu dijual ke Eropa yang lagi krisis, harganya bisa loncat sampai $25. Bayangin aja selisihnya. Inilah yang disebut sumber ini sebagai arbitrase energi skala global, beli murah, jual super mahal. Dan perbandingannya ini bikin geleng-geleng kepala. Keuntungan dari krisis Ukraina aja sudah luar biasa besar kan? Tapi menurut sumber ini, potensi keuntungan kalau pasokan dari Timur Tengah terganggu itu bisa lebih dari 2 kali lipatnya. Skala uangnya benar-benar sulit dibayangkan. Pertanyaannya, uang sebanyak ini lari kemana? Nah, analisis ini mencoba menelusuri aliran dana ini, dan menurut mereka, jejaknya mengarah ke satu tokoh pusat. Saat melacak jejak uangnya, sumber ini mengklaim menemukan beberapa kaitan antara Trump dan industri senjata, mulai dari investasi keluarganya di perusahaan drone militer sampai kebijakan-kebijakan yang dianggap sangat menguntungkan sektor pertahanan selama dia menjabat. Pola yang sama juga diklaim ditemukan di industri LNG. Analisis ini menunjuk pada donasi politik dari para bos perusahaan energi, kebijakan yang mempermudah perizinan proyek LNG, sampai dorongan besar-besaran untuk proyek infrastruktur gas selama masa kepresidenannya. Jadi, apa benang merah dari semua jaringan finansial dan politik yang rumit ini? Sumber ini menyimpulkannya jadi 3 kata yang sangat lugas, yang mereka sebut sebagai slogan tak resmi kebijakan luar negerinya. Beli produk kami. Mau itu senjata, LNG, atau minyak. Argumennya adalah pesan utamanya selalu komersial. Pada akhirnya, analisis ini menggambarkan sebuah siklus yang cukup mengkhawatirkan. Menurut mereka, konflik yang berlarut-larut dan nggak selesai-selesai itu bukan sebuah kegagalan. Justru sebaliknya, itu adalah kondisi paling ideal, paling menguntungkan buat kedua mesin uang ini. Jadi semakin lama ketidakpastian berlangsung, ya semakin tebal juga kantong mereka. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang sangat provokatif dari materi yang kita bedah ini. Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama.
Apa harga yang harus kita bayar ketika konflik itu sendiri sudah menjadi sebuah model bisnis?